Tahukah kalian siapa nama di balik jalan terpanjang yang membelah Sumatera Utara? Pernahkah kalian membayangkan seorang pemuda dari Pegunungan Karo yang mampu membuat pasukan penjajah gemetar ketakutan? Namanya adalah Jamin Ginting, sosok legendaris yang dedikasinya melampaui batas keberanian biasa. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata tentang pengabdian, taktik perang yang jenius, dan cinta tak bersyarat pada tanah air. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekedar sejarah, melainkan tentang jiwa yang tak pernah menyerah pada penindasan. Mari kita mulai kisah sang singa dari Tanah Karo. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini, di mana kita membahas kisah-kisah hebat yang membentuk bangsa kita. Dalam episode spesial kali ini, kita akan mengupas puntas riwayat hidup Letnan Jenderal Jamin Ginting, pahlawan nasional yang sangat dihormati. Kita akan melihat bagaimana beliau bertransformasi dari seorang anak desa menjadi Jenderal Bintang 3 yang berpengaruh. Pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik dari keberaniannya. Jangan lupa untuk berpartisipasi di kolom komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hati kalian. Semuanya bermula di sebuah desa kecil bernama Desa Suka, di dataran tinggi Karo yang sejuk pada 12 Januari 1921. Lahir dari keluarga petani sederhana, Jamin tumbuh dengan nilai-nilai budaya Karo yang sangat kuat, seperti integritas dan kemandirian. Masa kecilnya dihabiskan dengan bermain di ladang dan mendengarkan cerita para tetua tentang leluhur mereka. Alam Karo yang keras namun indah secara tidak langsung membentuk fisiknya yang kuat dan mentalnya yang baja. Sejak dini, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang menonjol dibandingkan teman-teman sebayana. Pendidikan dasarnya dihabiskan dengan penuh semangat meskipun fasilitas saat itu sangat terbatas. Jamin kecil adalah seorang pengamat yang ulung. Ia sering memperhatikan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya akibat kolonialisme. Meskipun ia masih muda, benih-benih nasionalisme sudah mulai tumbuh di dalam hatinya setiap kali melihat rakyatnya bekerja keras namun tetap hidup dalam kemiskinan. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk merubah nasib bangsanya, maka ia pun berusaha keras untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berhasil masuk ke sekolah menengah yang saat itu didominasi oleh anak-anak pejabat atau kolonial. Disinilah wawasannya mulai terbuka lebar tentang pergerakan kemerdekaan yang sedang membara di berbagai belahan Nusantara. Setiap buku yang ia baca semakin memperkuat tekadnya untuk berbuat sesuatu bagi tanah kelahirannya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Jamin tidak berhenti begitu saja. Ia ingin memberikan dampak yang lebih nyata. Pada masa itu, ketegangan dunia sedang meningkat, dan Jepang mulai masuk ke Indonesia menggantikan posisi Belanda. Jamin melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan pelatihan militer profesional yang sangat ia dambakan. Ia kemudian mendaftarkan diri masuk ke PETA atau Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer bentukan Jepang. Di kamp pelatihan, ia dikenal sebagai kadet yang sangat disiplin dan memiliki bakat kepemimpinan yang alami. Ia belajar tentang strategi tempur, penggunaan senjata, dan yang terpenting, tentang kedisiplinan tingkat tinggi yang nantinya akan menjadi ciri khas kepemimpinannya. Selama di PETA, Jamin tidak hanya belajar teknik bertarung, tetapi juga bagaimana cara mengorganisir massa dan membakar semangat anak buahnya. Ia menyadari bahwa senjata tercanggih sekalipun tidak akan berguna tanpa semangat juang yang tinggi. Pelatihan yang keras di bawah instruktur Jepang menempa mentalnya menjadi sangat tangguh dan tahan banting dalam kondisi apapun. Ia seringkali terpilih untuk memimpin simulasi tempur di hutan-hutan Sumatera yang lebat dan penuh tantangan. Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam tentang medan perang gerilya yang nantinya akan ia terapkan melawan Belanda. Rekan-rekannya mulai melihatnya sebagai figur pelindung dan pemimpin yang bisa diandalkan dalam situasi kritis. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, berita tersebut tidak langsung sampai ke pelosok Sumatera. Namun, begitu Jamin mendengar kabar bahwa Indonesia telah merdeka, ia segera bertindak dengan kecepatan yang luar biasa. Ia mengumpulkan rekan-rekan militernya dan para pemuda di Karo untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan yang baru seumur jagung itu. Jamin menyadari bahwa Belanda tidak akan tinggal diam dan pasti akan berusaha kembali merebut tanah air. Ia memprakarsai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Tanah Karo. Dengan karismanya,
ia berhasil menyatukan berbagai faksi pemuda ke dalam satu komando yang teratur. Keadaan semakin genting ketika pasukan sekutu dan Nica mulai mendarat di Medan, memicu ketegangan yang berujung pada pertempuran Medan Area. Jamin Ginting memimpin pasukannya dari Pegunungan Karo untuk memberikan bantuan dan melakukan serangan balik terhadap posisi-posisi musuh. Pasukannya dikenal sangat lincah karena sangat menguasai medan perbukitan yang sulit dijangkau oleh kendaraan berat musuh. Ia menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta, di mana setiap warga sipil ikut berperan dalam memberikan informasi dan logistik bagi para pejuang. Pertempuran demi pertempuran dilewati, dan nama Jamin Ginting mulai menjadi buah bibir sebagai komandan yang paling sulit ditaklukkan. Strateginya yang tidak terduga seringkali membuat pasukan musuh terjebak dalam kepungan maut. Salah satu taktik paling fenomenal yang pernah dilakukan Jamin Ginting adalah strategi bumi hangus di wilayah strategis untuk mencegah musuh memanfaatkannya. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, Jamin harus membuat keputusan pahit untuk menghancurkan fasilitas penting agar tidak jatuh ke tangan lawan. Dengan berat hati, namun penuh perhitungan, ia memimpin penghancuran jembatan dan gudang logistik sambil menarik mundur pasukannya ke posisi yang lebih menguntungkan. Mundur bagi Jamin bukanlah tanda kekalahan, melainkan langkah strategis untuk menyerang kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ia selalu menekankan pada pasukannya bahwa tanah ini tidak boleh memberikan kenyamanan sedikit pun bagi para penjajah. Rakyat Karo mendukung penuh langkah ini demi kedaulatan jangka panjang. Kehidupan di medan gerilya sangatlah keras, jauh dari kata nyaman, dan penuh dengan keterbatasan makanan serta obat-obatan. Jamin Ginting seringkali harus tidur di atas tanah, beralaskan daun pisang, dan makan seadanya bersama anak buahnya tanpa ada perlakuan istimewa. Kedekatannya dengan para prajurit membuat moral pasukan tetap tinggi meskipun dalam keadaan terkepung. Beliau sering berkeliling dari satu pos ke pos lain hanya untuk memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah anak buahnya secara langsung. Baginya, pemimpin sejati adalah mereka yang paling depan dalam bahaya dan paling belakang dalam menikmati kenyamanan. Kesederhanaan inilah yang membuat seluruh rakyat Karo merasa memilikinya sebagai pelindung sejati. Pada tahun 1947, intensitas perang semakin meningkat dengan pecahnya agresi militer Belanda I yang sangat masif. Jamin Ginting ditunjuk sebagai Komandan Resimen 4 TRI di Kabanjahe, dengan tanggung jawab menjaga wilayah vital Sumatera Utara. Ia menghadapi tank-tank modern Belanda hanya dengan modal keberanian dan taktik gerilya yang cerdik di lereng Gunung Sinabung. Meskipun kalah dalam hal persenjataan, Jamin membuktikan bahwa penguasaan medan dan dukungan rakyat adalah kunci pertahanan yang tak terpatahkan. Ia memanfaatkan gua-gua alam dan lebatnya hutan sebagai markas komando yang tersembunyi dari pantauan pesawat pengintai musuh. Setiap kali Belanda merasa telah menang, pasukan Jamin selalu muncul dari arah yang tak terduga untuk melakukan serangan kilat. Keahlian Jamin dalam memimpin tidak hanya diakui oleh kawan, tapi juga dihormati oleh lawan karena sportivitas dan etikanya yang tinggi. Meskipun dalam kondisi perang yang brutal, ia selalu menekankan pentingnya memperlakukan tawanan perang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa Jamin bukan sekedar mesin perang, melainkan seorang patriot yang memiliki moralitas yang sangat kuat. Ia sering berkata bahwa kita berperang melawan penjajahan, bukan melawan kemanusiaan itu sendiri. Visi politik dan militernya mulai terlihat semakin matang seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yang ia emban di pundaknya. Ia pun mulai dilirik oleh pimpinan pusat di Yogyakarta sebagai aset militer nasional yang sangat berharga dari Sumatera. Memasuki masa kedaulatan penuh setelah konferensi meja bundar, tugas Jamin Ginting tidak lantas menjadi lebih ringan. Indonesia yang baru merdeka menghadapi berbagai gejolak internal dan pemberontakan di berbagai daerah yang mengancam persatuan. Jamin dipindahkan ke berbagai posisi strategis untuk meredam konflik-konflik tersebut dengan pendekatan yang bijaksana namun tegas. Beliau percaya bahwa persatuan nasional adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh kepentingan kelompok manapun. Kemampuannya dalam bernegosiasi seringkali berhasil mencegah pertumpahan darah yang lebih besar di antara sesama anak bangsa. Ia menjadi penengah yang dihormati dalam berbagai konflik internal militer yang sempat memanas pada awal tahun 50-an. Salah satu tantangan terberatnya adalah saat menghadapi gejolak PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera. Sebagai putra daerah, Jamin berada dalam posisi yang sangat sulit antara kesetiaan pada negara dan tekanan dari rekan-rekan sedaerahnya.
Namun, loyalitasnya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap teguh dan tidak pernah goyah sedikitpun meskipun mendapat tekanan besar. Ia berhasil menstabilkan situasi di Sumatera Utara tanpa harus menghancurkan hubungan persaudaraan di antara masyarakat lokal. Tindakannya ini membuktikan bahwa ia adalah seorang negarawan sejati yang menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Keberhasilannya mengamankan wilayah Sumatera Utara membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dari Presiden Soekarno. Karir militernya terus menanjak hingga ia menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di bawah Jenderal Ahmad Yani. Di posisi ini, Jamin memainkan peran krusial dalam modernisasi Angkatan Perang Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Ia sangat peduli pada kesejahteraan prajurit dan pendidikan militer yang lebih profesional bagi para perwira muda. Jamin juga aktif dalam menentang pengaruh ideologi yang dianggap bisa memecah belah soliditas tentara dan negara pada masa itu. Dedikasinya pada organisasi militer membuatnya dikenal sebagai sosok administrator yang rapi dan visioner dalam perencanaan strategis. Beliau adalah salah satu pilar utama yang menjaga stabilitas Angkatan Darat di tengah badai politik yang sedang melanda Jakarta. Tidak hanya di medan perang, Jamin Ginting juga membuktikan dirinya sebagai diplomat yang sangat ulung di kancah internasional. Setelah pengabdian panjang di militer, ia diutus menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kanada pada tahun 1972. Transisi dari seorang jenderal menjadi seorang diplomat dijalankannya dengan keanggunan dan kecerdasan yang luar biasa. Di Kanada, ia bekerja keras untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan memperkuat kerjasama ekonomi antara kedua negara. Ia sering mengadakan acara kebudayaan yang menampilkan kekayaan tradisi Karo dan Nusantara di mata dunia internasional. Jamin membuktikan bahwa keberanian seorang prajurit bisa bersinergi sempurna dengan kelembutan seorang diplomat dalam memperjuangkan kepentingan negara. Selama bertugas di Kanada, Jamin Ginting tidak pernah melupakan akar budayanya dan selalu merindukan tanah kelahirannya di Karo. Ia sering menulis surat untuk keluarganya, menceritakan pengalamannya, dan betapa ia ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mandiri. Sayangnya, takdir berkata lain. Di tengah pengabdiannya yang gemilang di Ottawa, Jamin Ginting menghembuskan nafas terakhirnya pada 23 Oktober 1974. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat di Sumatera Utara yang sangat mencintainya. Jenazahnya dipulangkan ke tanah air dengan penghormatan militer tertinggi sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersanding dengan para pejuang bangsa lainnya. Sebagai bentuk penghormatan abadi, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Letnan Jenderal Jamin Ginting sebagai pahlawan nasional pada tahun 2014. Gelar ini merupakan pengakuan atas seluruh tetes keringat dan darah yang ia berikan demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, bagi masyarakat Karo, ia sudah menjadi pahlawan jauh sebelum gelar resmi itu diberikan oleh negara. Namanya diabadikan menjadi nama jalan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan kota Medan dengan Tanah Karo sepanjang puluhan kilometer. Nama itu kini menjadi simbol konektivitas dan semangat perjuangan yang tak pernah putus di hati setiap orang yang melaluinya. Patung dirinya berdiri tegak di beberapa titik strategis sebagai pengingat bagi generasi muda akan sosok yang begitu perkasa. Mari kita lihat lebih dalam apa yang membuat taktik Jamin Ginting begitu ditakuti oleh pasukan Belanda di masa lalu. Ia sangat mahir dalam menggunakan topografi wilayah Karo yang